selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Yoko Kanari. Untuk video kali ini kita tetap masih bahas tentang dunia kenari, sahabat ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara kita menaikkan kenari jantan atau betina ya, menaikkan birahi maksudnya, supaya kenari kita cepat birahi ya sahabat. Apalagi kalau khususnya ya buat para breeding kenari ya, atau peternak kenari, proses birahi itu benar-benar kita perlukan sahabat. Jadi langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan supaya kenari kita cepat birahi. Oh ya, di hari Minggu pagi kita ngobrol santai sahabat ya. Tadi ngerokok sahabat biar masih paneng. Senin sama Sabtu mikirin kerjaan dulu. Saatnya kita bahas-bahas tentang kenari lah, khususnya yang masih para pemula. Kita sama-sama belajar ya. Yang udah senior boleh, mungkin punya pengalaman lain boleh ditambahkan atau tulis kolom komentar nanti ya sahabat ya. Oke sahabat, langsung saja kita mulai videonya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Langkah pertama atau poin pertama sahabat yang harus kita lakukan, dan kalau bisa harus rutin ya, itu yang pertama adalah penjemuran. Karena penjemuran buat kenari itu sangat penting sahabat. Karena kalau kenari kita dijemur sama nggak dijemur, perbedaannya sangat jauh. Kalau kita jemur rutin, kenari kita lebih sehat, lebih lincah, karena kenari kita langsung mendapatkan vitamin D ya dari cahaya sinar matahari ya sahabat ya. Tapi kalau misalnya, apalagi sekarang lagi musim penghujan seperti ini ya, kadang-kadang cuacanya nggak menentu ya. Jadi kalau misalnya cuacanya kurang bagus sahabat, misalnya nggak bisa jemur, ya cukup kenari kita diangin-anginkan saja, mungkin di depan rumah, di teras rumah, kita angin-anginkan saja ya. Kita kasih cukup aja, terserah dia mau mandi atau enggak, terserah burungnya nanti. Karena kalau kita angin-anginkan pun juga nanti itu bisa menambah lah tingkat birahinya sahabat. Dan sahabat bisa lakukan penjemuran antara jam 6 sampai jam 9 sudah cukup sahabat. Maksimal jam 10, maksimal jam 10 sahabat. Kalau bisa sahabat lakukan rutin, syukur-syukur sahabat timbunkan dulu lebih bagus sahabat, itu lebih bagus. Itu matahari keluar, sahabat kasih cukup mandinya biar dia mandi nanti. Setelah mandi selesai penjemuran, sahabat bisa diangkat ya, tapi jangan langsung dimasukkan ke box ternak ya. Sahabat angin-anginkan dulu, setelah anginkan sekitar 1 jam, sahabat baru masukkan ke box ternak masing-masing. Karena ini penjemuran sangat penting ya. Jadi khususnya buat kenari yang masih tembean ya, atau persiapan ya, jadi sahabat harus pastikan burung kita yang masih siapkan itu harus benar-benar birahinya maksimal ya. Nanti kalau nggak maksimal, kita prosesnya lebih sulit lah penjodohan. Karena kalau siapan bisa dibilang prosesnya lebih sulit ketimbang yang sudah pernah produksi atau disebut babon ya, udah pernah produksi ya. Jadi siapan harus benar-benar pastikan kenarinya benar-benar maksimal di dalam birahinya. Oke sahabat, setelah penjemuran, langkah yang kedua atau poin yang kedua, sahabat setting dari segi pakanannya. Segi pakannya mungkin sahabat ada yang meracik sendiri, boleh misalnya. Kalau untuk saya, kalau yang masih siapan khususnya ya, jadi saya kasih makanan yang benar-benar kencang ya. Misalnya kalau dari biji-bijian ya, misalnya biji nikernya ya, yang warna-warna hitam kita banyakin sahabat. Mungkin untuk makan kemasan bisa dari Ebot, dari Belgi. Lebih bagus lagi sahabat pakai plastik.
Kalau plastik itu karena sudah terdapat ya dari kayak biji kumainya sudah ada juga di situ, jadi udah komplit lah. Kalau plastik sahabat pakai itu juga boleh. Intinya dari segi makanan sahabat harus setting yang tinggi dulu, kecuali nanti kalau yang siapan sahabat sudah birahi, sudah kawin, sudah bertelur dan sudah netes, jadi sudah pernah produksi, nanti sahabat bisa disetting lagi dari pakan, nggak harus yang dari kencang, mungkin dari pakan racikan atau yang beli kiloan lah. Intinya sahabat racikan sendiri itu prosesnya lebih mudah ketimbang yang siapan. Jadi sahabat kasih pakan yang settingan tinggi dulu sahabat. Oke, setelah penjemuran terus segi pakan, sekarang sahabat poin yang ketiga ke langkah yang ketiga ya. Jadi sahabat berikan EF extra foodingnya. Sahabat jangan sampai lupa ya, khususnya yang siapan juga ya, yang nggak siapan ya, beberapa khusus juga EF itu sangat penting untuk meningkatkan birahi. EF itu banyak sekali lah macamnya, bisa telur puyuh dari sayur-sayuran, sayur hijau misalnya, ada pakcoy, ada sosin, sawi putih, itu banyak lah. Bisa apel juga bagus sahabat, jagung juga boleh, UEF harus rutin. Misalnya kalau telur puyuh saya sih karena ini biar cepet ya, standar sih seminggu kita kasih 2 kali. Kalau saya seminggu kasih 3 kali, setengahnya sahabat jangan satu full ya, jadi setengahnya seminggu atur aja lah, pokoknya seminggu 3 kali. Mungkin sekarang kasih, besok enggak, sekarang lagi kita kasih. Kalau sawi hijau sama sahabat, saya juga 3 kali juga, mungkin sekarang sosin, besok pakcoy, atau sawi putih boleh sahabat yang dikasih, itu sangat bagus. Apel merah juga bagus sahabat. Pokoknya intinya sahabat harus rutin ya, kasih F-nya jangan sampai lupa, dan kita jamin aja nunggu birahi itu lebih aman. Intinya kita harus kasih F-nya, harus benar-benar kita kasih lah buat pendongkrak lah. Kalau itu buat bagus lagi, sahabat kasih aja setengah misalnya. Setelah itu kita langkah yang keempat sahabat. Yang pertama tadi penjemuran juga, terus dari settingan pakan yang tinggi, terus EF-nya juga tadi sudah sahabat kasih. Terus poin yang terakhir sahabat, yang keempat, sahabat harus punya ya terselatnya mungkin 1 atau 2 kenari yang sudah gacor, mau yang bebas, mau lokal atau AF, pokoknya intinya gacor. Fungsinya untuk apa sahabat? Jadi supaya itu memancing kenari betina. Jadi kalau dia mendengar suara gacoran ya dari kenari jantan, dia akan meningkatkan birahinya sahabat. Jadi dia akan saling memanggil ya, jadi saling ya cuit-cuit kayak gitu sahabat. Jadi saling memanggil, jadi nanti akan menimbulkan apa ya, dalam tubuhnya birahinya itu cepat naik sahabat. Seperti itu sahabat. Jadi harus pancing sahabat ya, harus rutin. Tapi ya mungkin kalau dalam ruangan sahabat bisa atur lah, mungkin sehari bisa 3 kali, misalnya mungkin pagi, siang atau sore sahabat dekatkan ya dengan kandang ya, mungkin kandang ternaknya di sini taruh depannya kurang lebih 1 meter lah sahabat, taruh depannya supaya dia gacorin, supaya kenari betina terbirahi. Kalau untuk jantan ya, untuk jantan cukuplah sahabat melakukan yang seperti tadi, insya Allah itu juga udah cepat birahinya. Seperti itu sahabat. Oke, jadi seperti itu aja sahabat, tidak panjang lebar. Langkah-langkah untuk menaikkan birahi kenari mau jantan maupun betina sama saja. Itu tadi 1 penjemuran, yang kedua adalah settingan dari pakan tinggi ya, yang ketiga pemberian EF, yang keempat adalah pancingan dari kenari jantan yang gacor ya sahabat. Mudah-mudahan cepat berhasil sahabat, lakukan rutin saja seperti itu, kurang lebih 1 minggu insya Allah kenari-kenari sahabat sudah ada perkembangan lah, ini sudah naik sahabat. Khususnya sahabat yang belum subscribe channel saya ini, tolong mau dibantu subscribe-nya sahabat ya. Rasa
kelas sangat terpaksa supaya channel saya kedepannya lebih berkembang ya. Intinya kita seperti pengalaman dan sharing ya buat kita para pemuda, supaya kita lebih supaya kita lebih menambah wawasan lah untuk kedepannya. Kita bisa sharing-sharing seperti ini sahabat. Oke, kiranya itu dulu sahabat. Pokoknya kalau yang ada pertanyaan sahabat boleh tulis di kolom komentar, silakan, kalau nanti bisa dijawab insyaallah. Oke, seperti itu sahabat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.